حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وخصوصا إلى روح صاحب الكتاب الإمام الغزالي وصاحب الراتب عبد الله بن علوي وأبي علي بن محمد بن حسين المجيب وشيخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di dalam kajian kitab Ayyuhal Walad di halaman 31 ya, di halaman 31 yang Anda pegang bukunya diperhatikan ya, di halaman 31. Nah, kemarin di pertemuan yang minggu kemarin, di pertemuan lalu dibahas tentang ubudiyah ya, dibahas tentang ubudiyah, artinya sifat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang perlu diperhatikan kata Imam Al-Ghazali 3 perkara adalah yang pertama, kita harus menjaga muhafadzah amri syara. Kita harus menjaga perintah yang berlandaskan dengan syariat. Nah, perintah yang berlandaskan dengan syariat. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu berusaha benar-benar kita jaga istiqomah untuk bisa terus mengerjakannya. Begitu juga apa yang dilarang oleh Allah, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk meninggalkannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin ikhlas atau ridha dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini seorang hamba itu harus dia tadi itu rela, ikhlas. Jadi kita apa? Legowo dengan apa yang sudah dikasih sama Allah, ketentuan yang Allah sudah bagikan kepada kita. Kalau misalkan kita tadi itu dikasih lebih sama Allah, maka kita bersyukur. Kalau kita sedang diuji sama Allah, maka kita bersabar. Namun bagian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Ibnul Jarih. Nah, siapa namanya? Ibnul Jarih. Ulama Ibnul Jarih ini orangnya alim luar biasa, alim banget dan kita. Kemudian di samping dia alim, dia kaya raya. Masya Allah, sudah orang alim, sugih pula. Ya, habis itu apalagi? Sudah alim, kaya raya, muridnya banyak, istrinya banyak. Artinya apa? Lengkap kalau sudah sampai muridnya itu pas ketika suatu hari melihat Ibnul Jarih, muridnya itu mengatakan masdari illa Ibnul Jarih. Gak ada orang yang hidupnya senyaman Ibnul Jarih. Paling nyaman tuh hidup kayak Ibnul Jarih. Hartanya ada, orang kaya,
ilmunya ada, orang alim, santrinya, muridnya banyak, istrinya banyak. Paling nyaman sudah hidup kayak Ibnu Jari. Ujar muridnya, ujar orang Jawa apa? Wang sinawang. Kalau dia wang sinawang. Kita ini ketujuh melihati ampun orang kayaknya nyaman bana sidin tuh isi mobil, kayaknya nyaman bana sidin rumahnya ganal, kayaknya nyaman bana sidin jadi pejabat, kayaknya nyaman bana sidin beisian anak, kayaknya melihat ampun orang. Nah, itu wang sinawang. Padahal kita kada tahu orang yang semacam itu juga punya masalah. Allah, katanya sang-sang baik jangan pina akur benar dua laki bini. Sekalinya dapat berpisahan. Kenapa? Karena yang kita lihat dari orang, kita menilai kebaikannya saja sehingga diri kita tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Itu makanya Rasulullah pun hendak juga melihati orang, lihatilah orang yang ada di bawah kita, jangan melihati orang yang ada di atas. Kalau kita melihat orang ada di atas, susah terus. Dikasih Allah Ta'ala, ya Allah ulun dalam berbisikan kendaraan kena nyaman, ya Allah turun ke majelis. Kasih Allah Ta'ala kendaraan. Sekalinya nampak, ma ya Allah pun kendaraan halus ini musim banjir tinggalan ganali pulang kendaraannya ya Allah, diberi pulang oleh Allah kendaraan ganal. Ya Allah pun masih kendaraan ini kena panas hujan juga mobil bang pulang, kasih pulang mobil. Melihat pulang apun orang mobilnya yang terbagus, yang termewah, ya Allah tak bagus, tak mewah, atau bang pulang adang dulu jatuhkan nyawa sampai yang 5 waktu dijaga nyawa taat ke lawan aku jar Allah Ta'ala. Berkada berarti itu titipan yang bakal akan menyebabkan kita mendapatkan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Istirahat dilanjur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang isian harta tapi apa membuat dia tambah jauh, tambah lalai kepada Allah. Nah, ujung-ujungnya apa? Dia akan disiksa nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita dapat rezeki apapun yang dikasih sama Allah, bersyukur dan mendapatkan rasa cukup dengan rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana? Sehingga muridnya tadi dijawab lawan Ibnul Jarih, apa sih dia? Kamu nyambat apa tadi? Dia muridnya, ada orang yang nyaman, lain pada piang. Jadi Ibnul Jarih, nih sini kak, ditunjukkan oleh Ibnul Jarih, ternyata di dalam bajunya Ibnul Jarih, perutnya ini dibukakan oleh Ibnul Jarih. Ternyata ada luka yang sangat besar, boy. Nah, Ibnul Jarih, dia lihat kak, dan kalau luka aku di sini. Nah, ini di sini berpuluh-puluh tahun sudah aku mau obati. Tabib dari mana aja sudah aku bayar untuk mengobati, ada sembuh-sembuh. Sehingga tiap malamnya Ibnu Jarih aku tidak bisa tidur dengan nyaman. Ke kanan susah tidurnya, ke kiri susah. Ya bang, sinawat tadi orang melihatnya mana ya? Allah. Ada hadis ini, jangan kawin sidin sembuh ini harta pun seberapa aku bayar. Masya Allah. Makanya Ibnul Jarih yang tepat apa? Mas dari walau Ibnul Jarih. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini nyaman dan santai walaupun Ibnul Jarih. Jadi kalau masih aja dia hidup di dunia, masih aja berarti gak isian masalah. Cuma masalah kita masing-masing. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalahnya perempuan, ada yang masalahnya laki-laki, ada yang masalahnya dengan kemaksiatan, ada yang masalahnya dengan pekerjaan, macam-macam semuanya. Cuma orang yang paling baik itu adalah orang yang tahu dengan masalah dan dia bisa mengerjakan dan bisa menyelesaikan masalah itu dengan hasil yang baik dan hasil yang cemerlang. Begitu ya. Subhanallah. Maka itu kita duduk di majelis ini belajar. Artinya kita tahu, nah orang yang dekat aja lawan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah SAW. Apakah dia itu tidak diuji sama Allah? Diuji sama Allah. Artinya mendapatkan ujian dari Allah.
Kelihatannya orang tuh gak senang sama kita, kelihatannya kita susah terus, kelihatannya kita sengsara terus. Tapi ingat kemarin ya, ketika kita istiqomah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa kemarin? Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menjaga kepada orang yang istiqomah ya. Dijaga apa? Agar tidak susah, tidak sedih, dan tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Makanya tenang aja, tenang aja. Orang-orang saleh, wali min auliyaillah, gak ada rasa susah, gak ada rasa sedih di dalam hatinya. Kenapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati yang baik daripada hati orang-orang yang dia tadi itu tidak ada istiqamah di dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya itu nyaman terus. Maka hati yang nyaman ini bisa menular kepada orang. Nah maka dia bilanya hendak mendapatkan ketenangan hati, datangi orang-orang nambah isian hati yang tenang. Siapa hati yang tenang? Yang dijaga oleh malaikat, yang disuruh oleh Allah Ta'ala tadi. Siapa orang yang selalu istiqomah di dalam beramal kepada Allah. Mau tuh dapat hati yang tenang. Cuma kalau misalkan ada hati susah, gundah gulana, konsultasinya salah, curhatnya salah, berkisahnya salah, bukan menyembuhkan hati, menenangkan hati, akan tetapi menambah susah hatinya. Bagi curhatnya ada dukunnya, solusinya kadang terpenuhi atau tertuntaskan, duitnya habis dimungulinya. Allah. Nah, maka dari itu penting bagi kita, hadirin wal hadirat, agar kita ini itu mengerti bagaimana cara atau solusi ketika kita hidup di alam dunia ini yang penuh dengan masalah. Apakah masalah itu akan kita bawa terus sampai kita mendatangi daripada ajal kita? Tentunya tidak. Dengan cara apa kita menolak itu semua? Nah, dengan kita duduk semisal di majelis, maka kita akan mengerti, hadirin wal hadirat, bagaimana cerita orang-orang salihin, bagaimana cerita orang-orang yang dia tadi mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya di dunia saja mereka mendapatkan kegembiraan, namun hanya dilihat orang seakan-akan mereka memang susah, tapi mereka tidak mendapatkan kesusahan. Begitu ya. Memang susah, mereka dilihat Rasulullah itu dilempar sama kotoran, dicaci maki, dihina, diintimidasi, mau dibunuh, kurang apa lagi? Tidak ada semacam kita di dalam hidup kita semacam itu, enggak. Nah, kita paling ujiannya dikit-dikit aja, paling sama tetangga, musuhan. Paling kalau sakit-sakit juga ya sakit gigi. Subhanallah, gak ada yang diuji benar sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu gak ada. Nabi Yunus misalkan dimasukkan dalam perut ikan, pernah dia masuk dalam perut ikan? Ada. Diuji subhanallah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu makin tinggi derajatnya, makin tinggi godaan dan ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka itu sudah diberikan oleh Allah. Ya Allah, orang yang istiqamah, oi malaikat, jagai. Untuk apa? Mereka jangan sampai bersedih. Mereka juga jangan sampai takut. Semakin diuji sama Allah, mereka tambah tidak ada kesedihannya dan tidak ada ketakutannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya lawan kita apa? Bila sudah kena ujian, berubah hati kita. Tidak lagi takut dengan Allah, tapi takut kepada makhluknya Allah. Begitu ya. Nah, jadi kalau orang yang istiqomah, makin tebal rasa takutnya kepada Allah, makin tebal daripada rasa sedihnya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang soleh meninggal anaknya, Allah. Habib Umar bin Hafid itu yang di dalam Mustafa, beliau itu pernah punya anak perempuan, punya anak perempuan. Anak sini itu banyak yang laki, dapat anak babini yang benar ya lah. Allah. Sekalinya anaknya beliau itu meninggal, lagi kecil-kecil gitu lah, meninggal, jatuh, meninggalnya jatuh. Sudah dikuburkan, pagi dikuburkan,
Jadi murid-muridnya ini menyangka si murid-muridnya Habib Umar mungkin siang ini Sidin kada mengajar di majelis. Kenapa? Hanya kematian anak pagi ini mau beranak. Jadi jangan murid-murid Sidin bisa kada mengajar kalau hari ini. Kenapa? Hanya kematian anak. Wah, kita ya Bapak. Jangan kematian anak, hujan setetes saja turun. Bisa koler sudah ke masjid lah. Bisa koler sudah ke majelis. Apalagi kematian anak. Subhanallah. Cuma ketika mereka tadi itu menyangka Habib Umar gak bakal datang, Allah. Ternyata pas siang hari ba'da zuhur sudah selesai sholat zuhur, santrinya belum duduk di majelis, beliau sudah duduk membuka kitabnya, siap untuk mengajar. Allah, itu orang saleh. Jadi ketika dia istiqomah itu gak bisa diganggu-ganggu. Ketika dia istiqomah itu gak bisa ada perkara apapun, maka dia tetap akan mendahulukan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan ada orang saleh meninggal anaknya, kemudian dia mengatakan di hadapan orang lain ketika didatangi dengan orang, wahai orang saleh, saya berduka cita. Saya berduka cita dengan meninggalnya, berbelasungkawa dengan meninggalnya anakmu ini. Ujar orang saleh itu, ini bukan saatnya untuk duka cita. Justru kata dia, yang perlu kita berduka cita, yang perlu kita takziahi, kita sedihkan adalah ketika kita ketinggalan sholat 5 waktu. Jadi tidak ada yang diri kita yang ketinggalan sembahyang itu perlu ditakziahi itu. Kalau perlu ada yang akan bisa sembahyang, datangi ke rumahnya, bacakan salamullah ya sadah minar rahmat ya syakum, ziarah dia. Allah. Artinya itu orang yang benar-benar dapat musibah. Kalau meninggal anaknya orang saleh, wah, itu adalah kabar kegembiraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang keseharian kita ini ketinggalan salat, 5 waktu ketinggalan zuhur, asar, tidak ada kesedihan. Ini artinya orang yang benar-benar dapat musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Kemudian apalagi orang istiqamah kemarin disuruh oleh Allah malaikat di samping menjaga dia agar tidak bersedih dan tidak dia tadi itu takut, Allah menyuruh para malaikat apa? Absyiru bil jannati, kalau hendak mati kabari dulu lawannya. Kabari dulu. Apa kabarnya? Ikan masuk surga. Nah, makanya orang soleh itu meninggal, senyum mukanya, nyaman kelihatannya. Subhanallah. Akan sembahyang, untuk sembahyang berzikir meninggal. Untuk majelis taklim, boleh majelis taklim meninggal. Subhanallah. Jadi orang-orang yang baik istiqomah. Ada ulat di Kelayan kemarin itulah. Ibu-ibu juga hanya meninggal sini beberapa hari yang lalu. Itu subhanallah kada pernah absen. Kada pernah absen. Kayak apa nangaran majelis datang. Subhanallah. Jadi istiqomahnya di dalam menuntut ilmu agama. Nah, itu adalah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang kita ini susah benar gitu, nah istiqomah itu susah benar. Maka itu perlu kebiasaan dari diri kita agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah itu kepada kita sehingga tidak lepas itu hadirin wal hadirat kepada diri kita sampai kita menemui yang namanya kematian. Subhanallah. Nah, kemudian lagi hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang ketiga kemarin, kita harus mengalahkan kesenangan diri kita demi menggapai ridha Allah. Nah, itu yang ketiga kemarin Jadi mengesampingkan hobi kita, kesenangan kita, kehendak kita demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hendak, misalkan walaupun hendak nyamannya dan tengah hari ini guring, nyamannya tengah hari ini menonton TV, istirahat, rahminya bepanderan, tapi
sayang jas turunkan dulu nah. Apalagi misalkan subhanallah di majelis kita ini luar biasa dia diantar dijemput nah luar biasa nyaman banget tinggal duduk aja lagi balung ulun ini adalah hal yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah di dunia sampai di akhirat nantinya. Memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak menampakkan bagaimana pahala itu luar biasanya Allah. Kenapa? Pahala itu adalah hal yang paling luar biasa yang akan diberikan Allah kepada hambanya. Makanya sesuatu yang luar biasa itu kada mudah diberikan kecuali kepada orang yang istimewa juga. Yang namanya hal baik kada akan sembarangan diberikan kecuali kepada orang yang baik juga. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu ada. Nah kemudian adalah kemarin dibahas juga tentang tawakal ala Allah. Nah ini adalah salah satu hal yang akan mencegah kita nantinya untuk kita mengamalkan sifat ubudiyah seorang hamba ini tadi. Nah begitu ya. Jadi kan sifat ubudiyah hamba tadi yang benar-benar seorang hamba itu ada 3 kata Imam Ghazali. Beliau meringkaskan agar mudah dipahami oleh kita kalau kita benar-benar seorang hamba Allah. Pertama apa? Perintah Allah harus kita dahulukan. Yang kedua tadi kita harus menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Allah dan dibagi sama Allah kepada kita. Yang ketiga kita mendahulukan apa yang disenangi oleh Allah daripada kesenangan diri kita. Diringkaskan oleh Imam Ghazali, kerjakan kalau kita benar-benar ingin mendapatkan atau menjadi seorang hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rintangannya kata Imam Ghazali nanti ada di tawakal. Kenapa? Karena banyak manusia ini yang berkata, contohnya dikatakan di sini apa? Nah, dia mengatakan semacam ini. Katsiran manara asasan katsiran yaturruna fi amri rizqi li adami iktisab bal yamutuna jiaan. Amunnya kita bertawakal aja lawan Allah, kita turun ke majelis, kita rajin sembahyang, ada tapian begawi, ada kita ini susah lah perkara rezekinya kena. Ada mati kita nih sia-sia lah kan gitu. Ada lagi buahnya dua ini yang ditakut-takutani. Anak yang sudah mulai dewasa hendak disekolahkan. Jadi jurnal kawan hendak disekolahkan ke mana nanti kan? Jadi jadinya aku hendak memasukkan anak ke pesantren Pak. Jadi jurnal kawan nih. Jadi apa ininya mau sekolah pesantren? Ya lah. Jadi apa ininya kalau sekolah pesantren ada jadi napa-napa enak jadinya. Nah ini adalah fi amri tawakkul, adalah perkara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditakut-takutani dengan perkara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya perlu di dalam hati kita ini benar-benar tanamkan tawakal sehingga sifat ubudiyah kita itu gampang untuk kita mengamalkannya di dalam sehari-hari kita. Artinya aku sembahyang karena benar-benar rezeki itu ditanggung oleh Allah. Aku turun ke majelis taklim karena aku tidak khawatir kebaikan atau keburukan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, yakni tak takidaan nama qudira laka sayasilu ilaika la mahalata, dikatakan. Apa arti tawakal? Kita meyakini bahwasanya apa yang ditakdir oleh Allah itu akan sampai kepada kita. Muncar Allah Ta'ala ampun ikam, dasar ampun ikam lain ampun orang. Nah begitu ya. Itu dalam hati kita. Keyakinan tawakal itu dalam hati. Jangan menjadikan perkara yang kita kerjakan dengan tawakal, bukan semacam itu. Artinya kita berpisah sama sekali. Aku jadinya kada perlu lagi.
Kada perlu lagi, bukan begitu, ya. Bahkan aja di rumah sudah jar kuring aja sudah, amunnya hari ini dapat amun kada, bukan semacam itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah dulu, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, kalau sudah kita berusaha, maka serahkan perkara itu kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah, begitu ya. Maka Allah yang akan menanggungnya kepada kita. Jadi ada syaratnya. Ini ada syaratnya. Tawakal itu harus kita bekerja sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal dan semacamnya. Nih, ada usahanya. Ulut garing di rumah aja kita harus berobat. Nah, begitu ya. Nah, ini salah, bukan tawakal. Tawakal itu diusahai. Ya, berusaha untuk sehat kayak apa? Oh, berjalan kah? Atau berjemur kah? Atau minum obat kah? Itu tawakal, begitu ya. Tapi pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Begitu arti tawakal. Nah, ya. Wa in istahada kullu man fil alam ala sarfi anka. Nah, sekalipun semuanya orang itu mencegahnya agar itu tidak dapat kepadamu, tetap kalau itu memang punyanya kita akan sampai kepada kita. Allah. Wa man lam yaktub lam yasil ilaika wa in sa'adaka jami'ul alam. Dan apabila tidak ada itu punyamu, bukan punyamu, walaupun kau usahai, nggak bakal dapat. Ya, nggak bakal dapat. Kenapa? Karena kita semua ini di dalam tanggungannya Allah dan di dalam takdirnya Allah. Makanya rukun iman itu yang terakhir adalah percaya dengan qada dan qadar datangnya dari Allah. Bila orang kada percaya itu berarti gugur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'altani anil ikhlas, dan ketika engkau bertanya kepada kata Imam Ghazali daripada ikhlas. Nah, yang kedua rintangannya ketika kita ingin menjadi seorang hamba yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rintangannya ikhlas. Pertama tawakal dulu digoda oleh syaitan. Ikam kena kada dapat apa-apa, ikam kena susah, ikam kena baik ikam bekerja aja daripada ikam sholat 5 waktu sayang. Daripada ikam hadir majelis saya, digoda oleh syaitan dengan jalan tawakal, karena paling mudah manusia ini. Karena paling mudah manusia ini dijatuhkan oleh syaitan dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya dibikin khawatir hatinya dengan perkara-perkara rizkinya. Sedangkan Allah sudah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada siapapun yang hidup di dunia ini, di bumi ini, kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Itu janji Allah. Rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua adalah perkara ikhlas. Perkara ikhlas. Kadang bujur aja sudah pulang ke masjid atau mengaji atau mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sudah. Artinya kada ketinggalan, digoda pulang pintu yang kedua apa? Ikhlas. Wa huwa an takuna amaluka kulluha lillahi ta'ala. Apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu amalmu seluruhnya untuk Allah. Artinya satu aja tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Bila ada yang lain tujuannya berarti kada ikhlas. Biasa nabi kan baca surat Yasin supaya langsung sugih. Biasa nabi kan baca surat Waqiah supaya sugih. Biasa nabi sembahyang duha supaya sugih. Lain kalau tujuannya. Nah, berarti kada ikhlas. Pokoknya tujuannya ada selain Allah,
maka itu disebut tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni aja kita. Murni 100%. Murni itu ada 99,99, tapi 100% bulat itu artinya murni ikhlas. Karena apa? Karena Allah usut dadana rasanya lah mulai imbah akil balik sampai sekarang berapa persen aja nambah amal kita di ikhlas. Nah ini susahnya ya Bapak. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau orang belajar ilmu fikih dia mengamalkan dengan salat, zakat, sedekah, kemudian dia beramal apapun, mengaji, membaca wirid, membaca salawat, apa aja yang dia amalkan di hadapan orang banyak, di hadapan orang, di halayak orang, itu sangat mudah digoda oleh syaitan dengan cara tidak ikhlas atau yang disebut dengan ria ini tadi. Allah itu paling banyak, paling banyak. Kenapa? Karena kadang ada tujuan yang lain selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yartah qalbuka bi mahamidin nas, dan janganlah gembira hatimu bi mahamidin nas dengan dipuji manusia, di ciri-cirinya orang yang ada ikhlas. Wala tubali bima tammatihim, dan tidaklah kalian peduli dengan cacian mereka. Ciri ikhlas apabila di halayak adalah cirinya apa? Orang yang ikhlas kada dia bangga dengan pujian orang, kada juga sakit atau peduli lawan cacian orang. Bila sudah dia tadi itu senang dipuji sama orang, walaupun dengan pakaiannya mau bagusnya ikam lah, berpakaian kayak ini, pakaian aja. Padahal memakai pakaian yang baik itu adalah satu kebaikan sunnah dari Rasulullah SAW. Cuma merasa diri dengan pakaian tadi itu lebih baik dari orang lain, minta lihat kepada orang lain. Nah, disinilah akan jatuh nanti amalnya dari Allah. Artinya dia merasa hal itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah dengan syirik saghir, dengan syirik saghir. Dia tadi itu orang yang riya tadi adalah orang yang menyekutukan Allah tapi dengan cara yang kecil, bukan terang-terangan, bukan terang-terangan. Artinya minta lihat kepada orang lain. Ibu-ibu misalkan lah, yang boleh bapak bapupur, begitu, berminyak harum, ya lah. Ibu-ibu nabi silaki, ya kelak. Biar minta lihat di lawan siapa, benar-benar minta lihat di laki ya, atau minta dilihat orang lain ya. Nah, minta dilihat orang lain. Tahu laki dia, oh ini dia biasa di rumah kada bapupur. Sekali turun bilang, nah, baksi banget. Laki biar kadang, apalagi biar menampakkan misalkan minta dilihat sama orang lain, marah apa tidak? Marah. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kita tadi itu beramal kepada Allah, tapi ternyata kita minta lihat kepada orang lain. Berarti apa? Kita sudah menduakan Allah. Makanya itu disebut dengan syirik saghir. Kalau orang syirik yang kafir itu terang-terangan dia tidak menyembah kepada Allah, menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah. Nah, itu sudah syirik jelas-jelas. Tapi kalau kita minta lihat kepada orang lain, sampat aja yang Allah sembahyang biar padahal menghadap kiblat, tujuannya kepada Allah. Tapi ternyata ada tujuan ketika dia salat mulai takbir itu tadi. Maka orang yang beramal ini boleh yang tidak mengharap kepada Allah, berarti orang yang beramal salah alamat. Rugi kan ada bila salah alamat? Rugi.
Abut urangna mahandangi ada sampai paket takutnya mengirim tuh. Hadangi semingguan kada sampai, sekalinya salah tulis alamat. Nomor rumah 45 ditulisnya 46. Sampai ke mana barangnya? Wadah tetangga ya lah. Subhanallah. Artinya salah alamat. Walaupun yang dipesan benar, tapi salah alamat, nggak bakal sampai. Dia sembahyang doa iftitah apa? Di dalam isinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku sembahyang nenena, ibadahku, habis itu hidupku, matiku karena Engkau ya Allah. Wah, bujurlah aja Tuhan. Iyalah, bujurlah aja Tuhan. Kan gitu tadi. Berjanji tadi, ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, sholatku untukmu ya Allah. Perlu diuji dulu, bujurkah kada? Kan itu. Jangan bulan bintang aja. Diuji benar kan ada jatuhan. Sekalinya orang nih gue sembahyang rakaat pertamanya sejam. Nah, ayo biar sejam rakaat pertamanya. Rakaat kedua sejam pulang. 2 rakaat jadi sembahyangnya 2 jam. Sujud terakhirnya setengah jam. Berapa totalnya sembahyang? 2 jam setengah. Sujud tuh setengah jam gue sampai dahinya tuh hirang sini nah. Hirang dahinya. Sujud obat nyamuk. Allah ya. 2 jam setengah sembahyang, sekalinya tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jar kawan doi. Kenapa nih jar? Rancak bilangnya sembahyang tuntung salam langsung buka. Jadi kan nih 2 jam setengah apa aku liatin nah? Ada apa nih? Ada calon mintuha sembahyang juga tuh nah di masjid. Ada calon mintuha sekalinya minta pandang, minta lihat lawan manusia, lawan orang. Subhanallah. Kira-kira amalannya sembahyang 2 jam setengah itu sampai ke wadahnya? Sampai ke wadahnya? Tadi ya Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Lurus sudah kepada Allah. Sekali sembahyang 2 jam setengah bengkok kepada yang lain. Kenapa ya? 2 jam setengah sembahyang hendak minta lihat di pintu Tuhan. Sampai kepada Allah kah? Sampai kepada pintu Tuhan? Kan begitu? Allah. Sama kita mengirim surat tadilah, mengirim surat tentang isinya berdagang atau jual beli ya kalau isi suratnya lengkap pas bagus sudah kepada yang terhormat ditulis siapa namanya Ahmad misalkan deh pas tulis Ahmad kepada yang terhormat Ahmad isi suratnya deh isinya bujur sudah cuma Ahmadnya alamatnya di Barabai kita tulis alamat Martapura sampai ke mana sampai Ahmad Martapura Ahmad Barabai Martapura tulis alamatnya mana alamat itu yang akan membuat sesuatu itu sampai sembahyangnya bujur, syarat rukun, suratnya membaca fasih tadi itu. Cuma tujuannya kemana, alamatnya kemana? Harusnya kepada Allah, tapi kepada mintuha, sampainya kawadah mintu, tadi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat ketahuan Allah ya Allah mana pahala ulun sembahyang 2 jam setengah semalam di Tuhan apa? Khud sawaba amalika mimman kunta tara. Ambil pahala ikam lawan ikam minta lihati. Tuh yang kita lihat ambil pahalanya situ. Kita lihat siapa kan? Minta ambil lo itu kan. Minta lihat siapa? Minta lihat tetangga, ambil lo tetangga itu. Minta lihat siapa? Minta lihat kuitan, ambil lo kuitan ikam. Minta lihat guru, ambil lo guru ikam. Jadi ketika kita beramal itu upayakan maksimalnya tujuan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga amal itu akan menjadi atau menjadi milik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ciri-cirinya orang yang ikhlas, dia tidak akan goyang, tidak akan berubah, tidak akan dia kecil hati apabila dia dicaci oleh orang dan dia tidak bangga diri apabila dia tadi itu dipuji oleh orang lain. Nah standar ya?
Aku membaca salawat tiap hari 100 kali. Nah kan gitu nih. Ikam kurang Masya Allah benar lah tiap hari membaca salawat 100 kali. Lalu hari ini bertambah 300. Nih tandanya ada bila dipuji orang bertambah. Nah kalau bila dihina orang, bapak ikam membaca salawat itunya. Ikam ni dari salim kamu, ikam ni anu, bapak ikam pakai gamis, bapak ikam pakai sorban, bapak ikam ini, bapak ikam salat jamaah. Wah, ini macam-macam nih, dicaci orang nih. Nak akhlak kada baik itu, nak ini ke ini, kuitat kada diherani, ikam tetap aja bersembahyang. Wah, dia orang terus nih. Lalu ciut hati, apa? Isuk kada lagi membaca salawat. Atau berkurang dari 100 tadi berkurang. Nah ini tandanya beramal kada apalagi minta umum makan. Lu menyumbang dari 1 juta ke masjid, umum makanlah. Dia umum makan. Nah, karena dia umum makannya apa? Ganal baju ya lah. Sekali isuknya pulang minggu enak menyumbang pulang 1 juta. Kada ingat kau mau makan. Lalu mendatangi orang kau, nyawa kenapa kada mau makan, maka sudah membayar 1 juta. Paham ya? Ini tandanya tidak nggak dapat apa-apa nantinya jadi gitu ya. Nah ini rintangan seorang hamba itu ketika beramal kepada Allah agar mendapatkan posisi ubudiyah yang benar dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan seorang hamba yang dia kerjakan, dia harus ikhlas. Cirinya tidak bangga dengan sesuatu yang dipuji oleh orang dan tidak susah sakit apabila dia dicaci oleh orang lain. Ini susah. Memang ngomongnya gampang. Al-Fakir sendiri merasakannya. Mulut seorang ini merasakan susahnya ikhlas itu bagaimana? Hadirin hadirat. Allah, mungkin ada kita sorangan yang merubah tuh nih, coba bangun tengah malam tuh, coba bangun tengah malam, nang kurang kada tahu sama sekali. Jangan dikuyang ulang. Nih, dibangun juga orang kada bangunan sudah. Inya bangun tengah malam cuma subuh tetap kawan sembahyang ke masjid menguya. Aku ikut nyaman bana malam tadinya sembahyang tahajud 3 jam. Sanu bana awaknya sigar bana ikut sembahyang tahajud dikuyang ulang. Ini kan ikhlas ini. Susah benar ikhlas. Jadi nak benar-benar kada ketahuan oleh orang lain, hanya tujuannya kepada Allah. Belajar. Sisihkan waktu kita sebulan barang sekali atau seminggu sekali, lebih baik lagi sehari sekali. Cari amalan kita itu nanti harus ujung-ujung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat menyumbang duit itu bolehlah, hendak dia menyumbang ke masjid tuh. Jangan wayah orang rame. Masukkan duit kayak apa? Ini wajah sembahyang Jumat bagus saja menyumbang semua jalankan lewat. Cuma apa? Sambil melihatin yang dihiga, bila dihiga 10 kita membuat 20 aja. Subhanallah. Artinya hendak minta lihat kepada orang lah. Makanya caranya kayak apa? Semalam tuh duit 100.000 hendak di atas, di bawahnya duit 2.000, duit 2.000-an. Di atasnya duit 100.000 gulung. Nang kalian di luar berapa? 2.000. Nang di dalamnya berapa? 100.000 buat ke masjid. Nah itu sip itu lah. Wah kali benar pindah pun kayak itu aja lah. Berarti menyembah ada ikhlas. Tapi kalau orang nggak ikhlas gampang kayak itu lah. Artinya apa? Membiasakan supaya kada hendak minta lihat lawan orang lain begitu ya, murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah memang pengamalannya sangat susah, makanya maqam ikhlas itu luar biasa tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alam anna riya yatawallat min ta'dhimil khalaq, dan ketahuilah riya itu minta pandang lawan orang lain, minta tangguh jalan orang lain, yatawallatu min ta'dhimil khalaq. Munculnya itu daripada mengagungkan makhluk. Nah, muncul dia itu kenapa? Karena menganggap orang lain itu lebih baik, menganggap orang lain itu memiliki kemuliaan, menganggap orang lain itu ada keagungan, keistimewaan. Itu awal mula riya.
Nah, jadi kita menganggap istimewa orang lain, menganggap orang lain mulia, sehingga apa? Muncul rasa riya. Kenapa? Hendak dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita melihat orang lain itu sama di hadapan Allah, bukan di hadapan kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, maka kita tidak akan mungkin minta lihat kepada orang tersebut. Nah, ya, lain sudah. Bilanya ada pejabat, pakaian lain bertamunya lah. Kenapa? Karena ada orang yang kita anggap mulia, ada orang yang kita anggap dia tadi itu berisi keistimewaan, ya. Tapi bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan loh, begitu ya. Namun di hadapan Allah ada jadi masalah. Wa ilajuhu, dan cara mengobatinya orang dari riya dan agar dia itu ikhlas, kata Imam Ghazali, antarahum musakharina tahtal qudrati. Nah, caranya Jasidin, Ikam harus mengetahui bahwasanya mereka itu yang Ikam anggap istimewa. Kenapa gerang jadi sembahyang? Kenapa gerang jadi hendak beramal? Atau berbagus-bagus? Untuk melaksanakan perintah Allah. Untuk apa? Untuk bebinian misalkan, atau untuk bos misalkan, atau minta lihat lawan orang, minta lihat lawan jamaah, minta lihat lawan orang-orang yang ada di sekitar kita misalkan, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, orang yang kalian tadi minta lihat kepadanya, mereka itu juga tunduk di bawah kekuasaan, tunduk di bawah kekuasaan. Tahsabuhum kal jamadat fi adami qudrati isalir rahah wal masyaqqah. Mereka itu juga tunduk di bawah kekuasaan Allah. Artinya apa? Orang yang kita minta lihat di lawan inya tadi kada berisi apa-apa juga. Mereka itu diatur juga. Mereka itu dikehendaki juga lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pandang lawan orang-orang tadi, tahulah orang itu yang kita anggap istimewa itu mereka juga diatur di dalam kekuasaan Allah. Mereka tidak punya apa-apa. Nah, maka anggaplah mereka itu kal jamadat, seperti benda mati, supaya kita beramal ikhlas kepada Allah. Maka kita anggap orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan melihat dengan amal kita itu seperti benda mati fi adamil qudrati isalir raha wal masyaqqah. Di dalam mereka itu tidak bisa mengatur, menguasai untuk memberikan kenyamanan dan kesusahan kepada kita. Artinya manafak walayatu, mayarfak walayatu. Manusia yang kita lihat itu mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa juga memberikan madarat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakhlusa min mura'atihim, supaya kita ikhlas daripada minta lihat kepada mereka. Wa mata tahsabuhum dawi qudratin wa iradatin lam yaquda anka riya. Nah, ketika engkau sudah menganggap orang lain itu yang bisa memberikan manfaat, bisa memudaratkan, maka engkau masih terjebak di dalam riya, nantinya minta pandang kepada orang lain. Maka ketika kita beramal, lihat orang yang ada di sekitar kita, mereka tunduk di bawah kekuasaan Allah. Mereka kada bisa memberi manfaat lawan kita, gak sanapa kita hendak minta lihat lawan inya kada kawa memberi madarat lawan kita, gak sanapa kita minta lihat lawan inya. Yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Yang bisa memberikan madarat hanya Allah. Maka ketika kita bisa kayak itu, kata Imam Ghazali, selamatlah nanti amal kita hanya murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang ikhlas ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu dari hari, minggu, bulan, tahun
menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang selamat, menjadi pribadi yang selalu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dan istiqamah beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur sekian badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah jamilah syamil khairat dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.